Sikap tegas Erick Thohir terkait Bima Sakti yang dipandang sebelah mata oleh publik. Timnas U17 Indonesia memang ditukangi oleh Bima Sakti bahkan sebelum diputuskannya Piala Dunia U17 bergulir di tanah air. Namun saat Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 banyak hal yang disoroti oleh publik. Salah satunya terkait pelatih Timnas U17 Indonesia yakni Bima Sakti. Tak sedikit netizen yang menyebut Bima Sakti tak layak menjadi pelatih skuad Garuda Asia yang bakal tampil di Piala Dunia U17. Kritikan kepada Bima Sakti ini semakin keras saat Timnas U17 Indonesia menjalani uji coba di Bali beberapa bulan lalu. Tim Garuda Muda saat itu menelan kekalahan dari tim asal Spanyol Barcelona U18 dan klub dari Jepang Kashima Antlers. Setelah itu, tim Merah Putih telah menjalani beberapa laga uji coba dan terbaru juga menjajal klub Jerman. Meski baru menjalani 2 uji coba di Jerman dengan menelan sekali kalah dan menang 1 kali, Bima Sakti tetap mendapat banyak kritikan dari publik. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa sebenarnya keraguan yang ditunjukkan para pecinta sepak bola tanah air tersebut sudah biasa terjadi. Menurutnya, kritikan yang diberikan itu karena kecintaan publik kepada Timnas Indonesia. Dengan adanya kritikan yang terus datang ke Bima Sakti, Erick Thohir meminta agar Bima Sakti tahan dengan tekanan yang ada. Bima Sakti diharapkan bisa membuktikan nantinya dengan menunjukkan hasil terbaiknya. Namun Erick Thohir pun dengan tegas meminta kepada publik agar bersabar terlebih dahulu. Ia meminta semua pihak agar tidak langsung mengeluarkan kritikan saja. Menurutnya saat ini semua pihak lagi saling bahu-membahu untuk membangun sepak bola tanah air. Sehingga kritikan dilontarkan itu tak ada masalah. Hanya saja jangan mengeluarkan kata-kata kasar apalagi ikut melibatkan keluarga. Erick Thohir dengan tegas mengatakan bahwa PSSI juga ingin memberi kesempatan kepada pelatih lokal bisa memimpin di ajang internasional sekelas Piala Dunia. Hal ini karena PSSI juga berharap bakal memiliki pelatih-pelatih berkualitas yang bisa memimpin langsung di kancah dunia. Untuk itu, Erick Thohir meminta kepada semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pelatih lokal agar bisa membuktikan diri. Piala Dunia U17 diharapkan bisa menjadi bantu loncatan bagi Bima Sakti dan kawan-kawan ke depannya. Keputusan paling mengejutkan buat semua pihak. Sintayong memutuskan tak akan memanggil pemain baru untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong dikabarkan bakal memanggil pemain yang biasa telah dipanggil. Meski untuk prediksi pemain yang dipanggil tentu akan mengalami perubahan daripada laga FIFA Matchday periode September lalu. Hal ini karena saat FIFA Matchday lalu, Sintayong membagi 2 tim yakni Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, ajang FIFA Matchday yang berlangsung di Surabaya September lalu berbarengan dengan kualifikasi Piala Asia U23. Sehingga pemain Timnas Indonesia hanya diikuti oleh pemain senior yang sudah menjadi langganan skuad Garuda seperti Mark Klok dan lainnya. Namun beberapa pemain andalannya yang masih berusia di bawah U23 memperkuat Timnas U23 Indonesia di Solo. Untuk itu dalam laga menghadapi Brunei Darussalam kemungkinan Sintayong bakal kembali memanggil pemain yang sama. Tetapi pemain-pemain itu akan ada campuran dari senior hingga pemain muda. Dengan keputusan itu, Sintayong bakal dikabarkan tak akan memanggil pemain baru. Padahal selama libur dari kegiatan Timnas Indonesia, Sintayong juga melakukan pemantauan pemain ke Liga 1. Sintayong menjadi juru taktik Timnas Indonesia yang paling sering terlihat memantau pertandingan Liga 1 langsung di stadion. Hal ini karena Sintayong ingin melihat dan mencari pemain-pemain baru yang bakal bisa memperkuat tim Merah Putih. Meski telah keliling memantau pemain, ternyata Sintayong justru memutuskan hanya memanggil pemain lama. Tentu saja ini menjadi sorotan karena di Liga 1 sendiri belakangan banyak pemain-pemain muda yang bagus dan cukup mentereng.
Namun Nova telah mengatakan bahwa Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain yang sudah biasa menjadi langganan timnas Indonesia. Lebih lanjut, Nova mengungkapkan bahwa pemain yang dipanggil untuk timnas Indonesia dipastikan hanya 25 nama. Tentunya pemain yang dipanggil ini bakal pemain terbaik tanah air. Dengan keputusan itu, tentu saja banyak pihak yang bertanya-tanya apakah ini akan menjadi langkah terbaik, atau justru ini nantinya bisa merugikan timnas Indonesia. Selesai tugas di Asian Games 2023, Indra Syafri segera bentuk tim untuk Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri akan mempersiapkan timnas U20 Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20. Seperti diketahui, timnas U24 Indonesia terhenti di babak 16 besar Asian Games. Setelah ajang tersebut, tim akan dibubarkan karena mereka sudah selesai melaksanakan tugasnya. Indra Syafri menjelaskan timnas U24 Indonesia hanya dipersiapkan untuk Asian Games. Setelah ajang tersebut, mereka akan dibubarkan karena ajang tersebut akan kembali bergulir 4 tahun mendatang. Indra Syafri menambahkan bahwa dia akan mempersiapkan timnas U20 Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U20. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir memang menunjuk Indra Syafri untuk memimpin timnas U20 Indonesia Asian Games 2023 dan Asian Games 2026. Bahkan awalnya sempat ada wacana bahwa timnas U20 Indonesia yang akan turun di Asian Games tahun ini. Timnas U20 Indonesia sebenarnya akan berlaga di Piala Dunia U20 tahun ini. Namun skuad Garuda Nusantara batal berlaga karena FIFA mencabut status tuan rumah bagi Indonesia dan ajang ini akhirnya digelar di Argentina. Namun rencana ini batal dan Indra Syafri menurunkan pemain yang senior dan lebih berpengalaman. Indra menegaskan tidak ada program lanjutan untuk timnas U24 Indonesia. Pemain akan kembali ke klub dan akan berlaga di Liga 1 musim ini. Apalagi beberapa nama sudah menjadi andalan di klubnya. Nantinya dia akan kembali membentuk tim untuk Asian Games edisi selanjutnya.